Perkenalkan, nama saya Valencia Lucia Tanggreni dengan NIM 2101036006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Rusliansyah, SEMSI. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Tanihub yang kok bisa sih diambang kebangkrutan. Pertama-tama kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih perusahaan Tanihub itu. Tanihub merupakan perusahaan dan aplikasi startup di Indonesia yang bergerak di bidang agrikultur atau pertanian yang didirikan oleh Miftahul Choiri dan juga Wawan B. Setiawan pada tahun 2015. Tanihub merupakan e-commerce yang bergerak di bidang hasil tani untuk menghubungkan para petani dengan berbagai jenis usaha dan juga end user atau pembeli untuk menciptakan harga yang wajar bagi petani maupun konsumen. Tanihub merupakan perusahaan rintisan yang membangun ekosistem petani, mulai dari pembiayaan, penanaman, hingga pemasaran. Melalui Tanihub, petani itu diberi edukasi untuk menghasilkan produk pertanian yang bagus dan juga dimodali untuk menanam lewat Tanifan. Visi Tanihub adalah mempercepat penciptaan dampak positif dalam sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Maka perusahaan ini membangun usaha yang di atas 3 pilar utama, yaitu pertanian, teknologi, dan juga dampak sosial. Adapun misinya adalah memberdayakan petani lokal dengan menyediakan akses pasar dan juga akses keuangan. Jadi konsep awal dari perusahaan Tanihub itu diinisiasi oleh Miftahul Choiri yang saat itu prihatin saat membaca banyak banget cerita dan juga berita-berita tentang hasil panen tomat yang dibuang ke selokan oleh para petani akibat harga jualnya itu anjlok ataupun tidak layak. Karena itulah Miftahul itu mengungkapkan niatnya untuk membangun solusi digital yang dengan harapan dapat memutus rantai pasok produk pertanian agar harga produk pertanian itu menjadi lebih layak dan juga masuk akal dan sekaligus membuat para petani menjadi lebih sejahtera. Dulu Tanihub itu sempat populer banget loh guys di seluruh Indonesia setelah disebut oleh Presiden Joko Widodo dalam debat calon presiden pada tahun 2019. Sekarang ini produk-produk petani sudah masuk ke marketplace produk-produk pertanian. Tanihub, coba dilihat Tanihub. Sudah memasarkan produk-produk petani dari produsen langsung ke konsumen sehingga harganya bisa diangkat. Namun semua itu kandas pada Desember 2022 di mana nama Tanihub itu ramai diberitakan karena gugatan PKPU yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan PKPU atas Tanihub muncul pada saat unit bisnis peer-to-peer lending perusahaan tersebut yaitu Tanifan membukukan tingkat kredit macet yang sangat tinggi. Bisnis peer-to-peer lending itu apa sih? Peer-to-peer lending atau yang biasa disebut dengan P2P lending adalah metode memberikan dana pinjaman kepada individu ataupun bisnis atau sebaliknya mengajukan pinjaman dana untuk keperluan individu atau bisnis. Sederhananya P2P lending atau peer-to-peer lending itu menghubungkan pemberi pinjaman atau pendana dengan peminjam secara daring atau juga secara internet. Tanifan itu melaporkan TKB 90 yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari itu hanya 36,07%. Angka tersebut sangat jauh dari di bawah industri. Berdasarkan statistik fintech OJK sampai bulan Juli 2022, industri pinjol atau pinjaman online itu mencatat TKB 90 sebesar 97,33%. Hanya sekitar 2,67% dari pendanaan yang mengalami one prestasi. Ada perbedaan sekitar 60% dan itu sangat cukup jauh dari yang sebenarnya. Kini startup bidang pertanian tersebut telah kehilangan 2 foundernya dan ditinggal oleh CEO-nya. Padahal Tanihub dulu sempat menjadi salah satu startup Indonesia yang sahamnya itu diperebutkan oleh investor dalam maupun luar negeri. Karena gugatan tersebut, pada Februari lalu perusahaan menghentikan operasional 2 gudang yakni di Bandung dan juga di Bali dan melakukan PHK terhadap karyawannya. Senior Corporate Communication Manager Tanihub menjelaskan bahwa perusahaan ingin mempertajam fokus bisnisnya. Caranya dengan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan business to business atau B2B. Pendanaan terakhir Tanihub adalah suntikan modal senilai 65,5 juta US dollar dengan keterlibatan 2 modal Ventura BUMN yaitu MDI Ventures sebagai investor utama dan BRI Ventures sebelum akhirnya digugat oleh PKPU.
Jadi gimana nih pendapat kalian mengenai kasus TaniHub kali ini? Apakah startup yang satu ini yang sempat populer akan gulung tikar?